Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya, berarti kalau sudah sarapan semuanya, nanti tidak ada yang pingsan pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebelum materi dimulai, saya akan menyampaikan kontrak belajar. Di sini di kontrak belajar materi PAI ada 3. Yang pertama, ketika sampean disuruh untuk membawa HP, dilarang untuk membuka HP selama pembelajaran kecuali dari izin dari saya atau ketika saya suruh untuk membuka HP. Paham? Yang kedua, ketika ingin bertanya atau ingin ke kamar mandi, bisa mengacungkan tangan dan berbicara ketika saya menyuruh untuk berbicara. Yang ketiga, dilarang makan, baik makanan ringan maupun makanan berat, tapi kalau minum saya perbolehkan. Paham nggih? Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, silahkan siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, silahkan Elvino. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, sesudah kita berdoa tadi, sekarang waktunya kita untuk membaca surat-surat pendek yang berkaitan dengan materi hari ini. Silakan anak-anak membuka Al-Quran digitalnya di handphone atau di gadget. Silakan dibuka surat Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama. Nah, itu tadi tadarus bersama Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat dan dzikir. Apakah kira-kira tadi yang saya baca surat Al-Ma'un tadi ada hubungannya dengan materi hari ini yaitu sholat dan dzikir? Ada. Nah, sekarang siapa yang bisa menghubungkan apa materi hari ini sholat dan dzikir dengan surat yang tadi dibaca? Apakah ada yang bisa? Silahkan. Ya, silahkan Firman. Terjemahan ayat 45. Maka celakalah orang yang sholat. 5. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Firman. Oke, itu tadi yang dijelaskan oleh Firman bahwasanya orang yang celaka itu bisa saja orang yang sholat. Jadi nanti tidak semua orang yang sholat itu tidak akan mengalami celaka atau tidak akan semuanya masuk surga. Jadi siapa orang yang celaka ketika sholat itu? Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Misalnya orang yang ketika sholat itu tidak khusyuk. Jadi ketika sholat dia itu mengingat-ingat hal yang lain. Misalnya ketika sholat itu dia ingat-ingat, loh, uangku tadi tak taruh mana ya wah, nanti kalau hilang aku agak sedang jajan lah itu. Atau berpikiran tentang dunia, itu nggak boleh. Jadi orang-orang yang lalai dalam sholatnya nanti termasuk golongan orang yang celaka. Naudzubillahi min dzalik. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk presensi. Saya absensi terlebih dahulu. Ahmad Muzaki. Ahmad Sifaul Mubarak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, di sini kita ice breaking terlebih dahulu. Ada lagunya ya. Jadi tadi kan materinya sholat dan dzikir. Nah, di sini ice breaking kita yaitu menyanyikan lagu tentang dzikir. Jadi dzikir itu kan ada tahmid, tasbih, tahlil dan takbir. Nah, di sini lagunya seperti ini. Nanti anak-anak tirukan ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Katakan tahmid, katakan tahmid. Alhamdulillah. Katakan tahmid, katakan tahmid. Alhamdulillah. Katakan takbir. Allahu Akbar. Tepuk tangan.
sekarang sebelum kita belajar materi sholat dan zikir tadi, saya ingin bertanya di sini, apakah ada yang masih ingat apa materi sebelumnya? Masih, oke. Silakan siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi sebelumnya, pengertian Asmaul Husna, serta contoh perilaku yang mencerminkan sikap Asmaul Husna. Baik, benar sekali. Apa jawaban dari teman kalian tadi? Tepuk tangan untuk Elsada. Nah, sebelum mulai ke materi, di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah tahu apa itu sholat dan zikir? Sudah. Ya, silakan. Ya, betul. Tepuk tangan untuk teman teman. Ya, betul. Sholat itu artinya doa, sedangkan zikir itu artinya mengingat Allah. Nah, sekarang kenapa sih sholat dan zikir itu penting untuk dilakukan? Ayo, ada yang tahu kenapa sholat dan zikir penting untuk dilakukan? Ya, silahkan. Saya, Bu. Ya, Kira, silakan. Karena sholat dan zikir mencegah dari perbuatan buruk. Oke. Baik, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui model pembelajaran TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar dengan benar. Nah, sebelum anak-anak nanti berkelompok, saya akan melakukan asesmen diagnostik, yaitu nanti anak-anak mengerjakan. Silahkan soalnya nanti dijawab dengan sejujur-jujurnya, silahkan dijawab dengan seadanya ya. Nanti akan menentukan bagaimana gaya belajar anak-anak dan nanti anak-anak berkelompok akan sesuai dengan hasil asesmen diagnostik tersebut. Paham? Oke, sekarang silahkan akan saya bagikan dulu. Baik, anak-anak sudah menerima lembar asesmen diagnostik semua? Nah, di sini saya jelaskan bagaimana cara pengisiannya. Di situ ada kolom nomor, terus soal. Nah, pilihan jawabannya ada A, B, dan C. Silahkan dipilih di kolom terakhir di jawaban yang kosong itu samen pilih. Samen kalau misal yang nomor 1, saat mempelajari sesuatu yang baru, kamu lebih suka apa? Kalau A, mendengarkan penjelasan atau diskusi. Kalau B, melihat gambar, diagram, atau video. Yang C, mencoba langsung atau mempraktekkan sendiri. Misal, sampean suka melihat gambar, berarti di kolom jawaban ditulis B. Ya, atau misal sampean lebih suka mendengarkan saja, berarti ditulis A. Begitu sampai nomor 6. Nggih, paham? Nggih, silahkan dikerjakan. Baik, anak-anak sudah selesai semua asesmen diagnostiknya? Sudah. Nah, sekarang kita langsung koreksi bersama-sama. Sampean lihat punya sampean sendiri. Nah, di situ kira-kira jawaban atau dominan jawabannya itu apa? Jadi sampean hitung A-nya berapa, B-nya berapa, jawaban C-nya itu ada berapa. Coba dihitung dulu. Jawaban sudah dihitung semua? Sudah. Nah, sekarang silahkan dilihat. Kalau hasil jawaban dari asesmen sampean tadi banyakkan jawaban A, berarti sampean gaya belajarnya adalah auditori. Atau kalau kebanyakan jawabannya adalah B, itu gaya belajar visual. Nah, jadi, kalau gaya belajar yang banyakkan jawaban C, itu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, sekarang nanti akan kita kelompokkan berdasarkan asesmen itu. Oke, silahkan ditulis, dikumpulkan hasil asesmennya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu pengertian sholat. Tadi sudah ada yang tahu apa itu sholat. Nah, sholat menurut bahasa memang artinya adalah doa. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Dua. Kalau rukun Islam pertama apa? Syahadat, betul. Yang kedua adalah sholat. Nah, karena rukun Islam yang kedua, maka dari itu setiap umat Islam wajib
wajib melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Apa saja sholatnya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, selanjutnya adalah pengertian zikir. Zikir berasal dari kata zakaro yang artinya menyebut, mengingat, dan menyucikan. Ada 3 cara berzikir, yaitu berzikir dengan hati, berzikir dengan lisan, serta berzikir dengan perbuatan. Yang terakhir adalah hikmah sholat dan zikir. Yang pertama, hikmahnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat dan zikir itu bisa mencegah seseorang untuk berbuat keji dan mungkar. Yang kedua, menjadikan kebahagiaan jiwa. Yang ketiga, sebagai cahaya bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, sholat dan zikir itu dapat menghapus dosa-dosa. Yang kelima, membuat jiwa dan hati menjadi tenang. Yang keenam, doanya dikabulkan oleh Allah. Yang ketujuh, membiasakan seseorang pada perbuatan baik. Dan yang kedelapan, terlindungi dari godaan setan. Jadi ini manfaat atau hikmah dibalik dari sholat dan zikir. Makanya semua umat Islam itu wajib melaksanakan sholat dan zikir. Nah, berdasarkan hasil asesmen diagnostik tadi, maka akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada kelompok auditori, itu menjadi kelompok A. Yang B nanti menjadi kelompok visual. Yang tadi jawabannya kebanyakan C atau dominan C akan menjadi kelompok kinestetik. Seperti itu, nggih? Paham? Nah, sekarang hitungan 1, 2, 3 tanpa suara silahkan di sini nanti diisi oleh kelompok A, di sini kelompok B, di situ kelompok C. Jadi bagi yang merasa jawabannya dominan A ke arah sini, kalau B ke sini, yang C ke situ. Paham? Oke, sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang saya jelaskan tugas diskusi kelompoknya. Yang pertama, untuk kelompok auditori, nanti membuat produk atau karya berupa siniar atau podcast, yaitu ajakan untuk sholat dan zikir, dan dampaknya dalam menghindari perbuatan keji dan mungkar atau hubungannya. Sholat dan zikir itu bisa menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, kelompok visual, nanti membuat karya sebuah poster, bisa dari aplikasi Canva atau yang lainnya, dengan isi ajakan untuk sholat dan zikir, dan dampaknya adalah menghindari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, kelompok kinestetik nanti akan membuat video drama singkat, ajakan untuk sholat dan zikir, dan dampaknya adalah menghindari perbuatan keji dan mungkar. Jadi nanti ada 3 produk. Yang pertama, video podcast atau rekaman saja, tidak apa-apa. Yang kedua ada poster, yang ketiga nanti ada video drama singkat tentang ajakan sholat dan zikir. Untuk videonya tidak usah panjang-panjang, bisa 1 menit sampai 2 menit gitu aja, atau 1 menit nggak apa-apa. Ya, yang ketiga kelompok kinestetik. Yang keempat, bisa mencari referensi dari sumber manapun, bisa melalui buku atau searching di internet boleh. Jadi misal sampean nggak ada referensi nih, boleh sampean searching di internet gitu. Yang kelima, waktu diskusi kelompok adalah 30 menit. Jadi nanti setelah 30 menit kita akhiri, lalu anak-anak bisa mempresentasikan hasilnya masing-masing. Paham? Oke, sekarang silahkan untuk mulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan membuat produk.
sudah selesai semua anak-anak tugasnya? Karena sudah 30 menit, jadi kita waktunya untuk presentasi kelompok. Silahkan bagi kelompok yang siap dahulu untuk maju, boleh kelompok poster? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok poster ingin menunjukkan hasil kelompok poster kami. Memahami sholat dan zikir. Sholat adalah ibadah yang dilakukan umat Islam yang mencakup berbagai gerakan dan bacaan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Zikir, perbuatan pengingatan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus, baik dalam hati maupun dengan Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok poster. Nah, ini hadiah ya untuk kelompok poster. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, tadi sudah presentasi semua kelompok. Sekarang waktunya untuk evaluasi. Silahkan klik di Google joinmyquiz.com. Lalu masukkan kode yang ada di papan 188028. Oke, silahkan dimasukkan kodenya. 3. Di sini sesi penguatan materi. Sholat dan dzikir adalah ibadah yang menjadi penghubung langsung antara hambanya dengan Allah. Sholat sebagai tiang agama. Jadi sholat ini mengajarkan kita untuk disiplin, tunduk dan berserah diri kepada Allah. Sementara dzikir memperkuat hati dengan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Nah, dengan sholat kita dapat menjaga hubungan dengan Allah, dan juga melalui zikir kita dapat menenangkan jiwa serta mendekatkan diri kepada Allah dengan melafadzkan pujian dan doa. Kedua amalan ini saling melengkapi menjadi sumber ketenangan batin dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa materi dari hari ini? Silakan Anwar. Kesimpulan hari ini adalah sholat dapat menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Oke. Baik, tepuk tangan untuk Albar. Oke. Jadi kesimpulannya, sholat dan zikir ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi seseorang itu selain dapat terhapus dosanya, juga bisa mencegah dari perbuatan buruk. Jadi terbiasa mengerjakan pekerjaan yang baik. Sebelum mengakhiri materi hari ini, silahkan anak-anak scan barcode di samping saya untuk mengisi refleksi. Oke, dari hasil refleksi di Padlet tadi, anak-anak semuanya sudah memahami materi tentang sholat dan zikir dan merasa senang setelah belajar, dan kebanyakan tidak ada yang kesulitan dalam memahami materi sholat dan zikir. Selanjutnya, tindak lanjut untuk materi selanjutnya adalah silakan nanti anak-anak di rumah mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, sudah sampai di sini ada yang ditanyakan? Boten. Oke, sekarang kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Amin. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.